Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aziza S. Nomor stambuk 040 2019 0416. Mahasiswa Hukum Universitas Muslim Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Dr. Hardianto Janggi, SHMH, salah satu dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum. Soal pertama. Silahkan kalian sampaikan hak dan kewajiban advokat yang belum disampaikan pada materi. Hak advokat. Yang pertama, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan. Yang kedua, advokat berhak memperoleh informasi, data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewajiban advokat. Yang pertama, advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya. Yang kedua, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Soal kedua. Pada menit keberapa tentang syarat menjadi advokat dan sebutkan syarat-syarat tersebut? Syarat menjadi advokat dijelaskan pada menit kelima. Syarat menjadi advokat menurut pasal 3 Undang-Undang 18 tahun 2003, yang pertama, warga negara Republik Indonesia. Yang kedua, bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat, berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang latar belakang pendidikan tinggi hukum. Yang keenam, lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Yang ketujuh, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat. Yang kedelapan, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Yang kesembilan, berperilaku baik dan jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi. Soal ketiga. Sebutkan jenis-jenis tindakan terhadap advokat. Jenis-jenis tindakan terhadap advokat yaitu menurut pasal 7 Undang-Undang 18 tahun 2003, yang pertama, teguran lisan, yang kedua, teguran tertulis, yang ketiga, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3-12 bulan, yang keempat, pemberhentian tetap dari profesinya. Soal keempat. Cari pemberitaan tentang advokat dan kemudian dalam hal adanya dugaan pelanggaran terhadap kode etik profesi advokat ataupun melanggar peraturan perundang-undangan. Pengamat hukum Ali Zubair Hasibuan menyoroti terkantung-kantungnya persidangan kasus dugaan pemalsuan dokumen asuransi yang melibatkan advokat AL karena alasan sakit. Yang menjadi perhatian adalah KTP palsu tersebut digunakan untuk membuat polis asuransi. Ini merupakan kelalaian yang menyalahi etika advokat, ujar Ali Zubari dari Indonesia in Absentia Watch dalam keterangan resmi. Menurut Ali, pelanggaran etika profesi itu kemudian diperjelas dengan mendukung dalam proses mengklaim polis asuransi yang dibuat berdasarkan KTP palsu atas nama palsu Budi Wijaya dan Melisa Wijaya. Jika seorang advokat mengarahkan dan membantu orang lain, lanjut Ali, terlebih memberikan pemerintah untuk membuat barang bukti dan melakukan perbuatan pidana untuk kemudian menjadi kliennya, tentunya melanggar kode etik profesi dan izin yang dimilikinya dapat dipertanyakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.